Boneka jerami voodoo. Voodoo merupakan cabang-cabang dari sebuah tradisi keagamaan seperti Anamis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Afrika dan berasal dari leluhur bangsa Afrika Barat. Voodoo sendiri terlahir di negara Benin, yaitu salah satu negara kecil di benua Afrika bagian barat yang memiliki luas wilayah 114.763 km persegi dengan jumlah penduduk lebih kurang 16 juta orang. Disinilah sempat lahirnya agama Vodun yang mempercayai bahwa roh leluhur sebagai pemberi kehidupan dan keberkahan. Hampir 60% masyarakat Benin menganut Vodun sebagai agama nasional, di mana mereka menyembah leluhurnya dengan berbagai macam tradisi dan ritual. Salah satu bentuk tradisi dari masyarakat Benin, Afrika dalam merayakan kepercayaan agama mereka, yaitu dengan mengadakan sebuah festival besar setiap 1 tahun sekali. Festival Voodoo sendiri adalah bentuk rasa syukur masyarakat sekaligus pemberian kurban persembahan pada roh leluhur dan pemberian upeti pada penyihir terkuat di wilayah tersebut. Diketahui bahwa acara festival Voodoo ini diadakan dengan penuh khidmat melalui serangkaian acara mulai dari upacara penyembelihan kambing untuk persembahan arwah, suara iringan musik, nyanyian masyarakat, tarian tradisional yang diwarnai dengan nuansa mistis, penarian kerasukan roh leluhur, dan yang paling unik dan aneh adalah tarian jerami. Tarian jerami di sini adalah sebuah pertunjukan tarian boneka jerami besar yang akan menari dengan sendirinya tanpa ada bantuan manusia. Masyarakat setempat meyakini bahwa boneka jerami tersebut digerakkan oleh roh leluhur yang akan menunjukkan berbagai macam atraksi tarian. Tarian jerami voodoo ini merupakan salah satu tarian tradisional dari masyarakat Beninensis, di mana boneka voodoo berbentuk jerami besar dengan sendirinya akan menari mengikuti suara musik dan lagu yang dibawakan masyarakat. Lari ke sana kemari dan beratraksi layaknya seorang manusia yang sedang menari. Hal ini dilakukan oleh penyihir terkuat yang akan membacakan doa dan melakukan sebuah ritual pada sebuah patung atau boneka jerami tersebut, yang kemudian boneka-boneka jerami ini akan bergerak dan menari dengan sendirinya. Gale-Gale. Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia. Jika berbicara tentang Sumatera Utara, tentu ada banyak sekali hal menarik yang menjadi ciri khas daerah yang menjadi rumah bagi suku Batak tersebut. Salah satunya adalah budaya dari Sumatera Utara yang hingga kini menjadi daya tarik kuat dari daerah tersebut. Salah satu budaya yang populer di Sumatera Utara sendiri adalah tari si Gale-Gale. Tarian ini adalah salah satu kesenian tradisional masyarakat suku Batak di wilayah Samosir, Sumatera Utara. Si Gale-Gale sendiri adalah sebuah boneka berbentuk manusia yang dapat digerakkan serta menari dengan diiringi oleh musik tradisional. Tarian ini biasanya sering ditampilkan di berbagai acara seperti acara adat, acara budaya, bahkan menjadi salah satu daya tarik bagi para wisatawan yang datang ke wilayah Samosir. Menurut sejarahnya, boneka si Gale-Gale ini kira-kira sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Konon, boneka tersebut berawal dari cerita seorang raja Samosir yang kehilangan anak satu-satunya yang telah meninggal. Raja yang saat itu sangat bersedih dan merasa sangat terpukul. Akhirnya jatuh sakit dan berbagai pengobatan telah diberikan namun tidak ada hasilnya. Para penasihat raja kemudian membuat patung kayu yang menyerupai wajah anak raja. Setelah patung tersebut jadi, kemudian dilakukan beberapa upacara termasuk pemanggilan arwah anak raja agar masuk ke dalam patung tersebut. Setelah beberapa lama patung tersebut ditunjukkan pada raja, ia langsung sembuh dan dapat memimpin rakyatnya kembali. Tari si Gale-Gale ini biasa dimainkan dalam pertunjukan upacara adat dan diketahui bahwa boneka si Gale-Gale biasa dimainkan oleh beberapa orang dengan cara memegang tali untuk menggerakkan boneka tersebut dengan diiringi musik tradisional. Boneka tersebut digerakkan seperti menari layaknya manusia. Menariknya, gerakan pada boneka si Gale-Gale ini menyerupai gerakan manusia. Hal ini dikarenakan kerangka pada boneka tersebut memang dibuat seperti persendian pada tubuh manusia, sehingga boneka tersebut dapat bergerak lebih leluasa seperti gerakan manusia. Tidak hanya diiringi dengan musik tradisional, boneka si Gale-Gale ini juga akan dipakaikan kostum busana tradisional yaitu kain ulos. Kain ulos sendiri adalah sebuah busana tradisional khas Batak Samosir. Ushi no Koku Mairi. Di Jepang ada sebuah kutukan yang sangat dikenal oleh masyarakat, yaitu kutukan Ushi no Koku Mairi. Ushi no Koku Mairi sendiri adalah sebuah kutukan yang berasal dari seorang wanita yang ingin menuntut balas karena cacian dan hinaan yang diterimanya. Diketahui bahwa bentuk asli dari kutukan Ushi no Koku Mairi ini adalah sebuah sihir hitam yang dipercaya sangat kuno, mematikan, dan mengerikan. Ritual untuk melancarkan kutukan ini harus dilakukan antara jam 1 sampai jam 3 dini hari. Konon pada jam-jam tersebut
tersebut kekuatan jahat mencapai kekuatan puncaknya karena garis batas yang memisahkan antara dunia untuk yang masih hidup dengan dunia yang sudah mati. Dalam praktiknya, wanita yang melakukan ritual akan datang ke sebuah kuil atau tempat keramat di waktu yang sudah ditentukan. Mereka akan mengenakan kimono berwarna putih, memakai rias wajah dan memakai tripet dari besi yang dihubungkan dengan lilin di atas kepalanya. Selain itu, mereka juga akan membawa sebuah boneka jerami yang disebut Waraningyo yang memiliki bagian tubuh korban dan sebuah palu. Orang yang akan melakukan ritual ini harus memakai geta bergigi satu atau telanjang kaki, mengalungkan cermin di dadanya, menyelipkan belati atau pedang pendek di obi, dan menggigit sebuah sisir kayu. Diketahui bahwa sisir kayu akan membantu sang pelaku ritual untuk tetap diam karena ritual ini menuntut ketenangan. Ketika semua sudah siap, orang yang akan melakukan ritual harus mencari pohon yang disucikan atau dikeramatkan di tempat suci atau kuil yang sudah mereka pilih. Kemudian orang tersebut akan menahan boneka jerami di batang pohon dan juga mulai merekatkannya dengan paku. Ketika paku menghantam boneka untuk pertama kalinya, hal itu dipercaya sebagai penghancuran batas antara dua manusia dengan dunia roh secara simbolik. Secara tidak langsung pelaku akan memanggil roh atau kekuatan jahat lainnya untuk kemudian membalaskan dendamnya. Korban akan mulai merasakan sakit di bagian tubuh boneka jerami yang dipaku. Ritual ini harus dilakukan selama 7 hari berturut-turut dengan kepala boneka sebagai bagian terakhir yang dipaku ke pohon. Setelah semua selesai, maka korban akan segera kehilangan nyawanya. Diketahui bahwa kutukan ini harus dilakukan secara diam-diam dan rahasia. Jika saat sedang melakukan ritual ini ada orang yang melihat, maka kutukan itu akan berbalik kepada sang pelaku. Nitowok. Di dalam sebuah keputren, yaitu sebuah tempat tinggal para putri keraton, biasanya anak-anak raja akan berkumpul dan bermain bersama. Mereka tidak hanya berasal dari kalangan putri, namun ada pula anak laki-laki putra raja yang belum akil balik. Kebanyakan permainan mereka merupakan permainan orang-orang pedesaan yang berasal dari luar keraton. Permainan ini masuk dalam keraton berkat interaksi yang terbangun antara para putri raja dengan para abdi dalam yang berasal dari kalangan masyarakat biasa. Namun di antara semua permainan ada satu permainan yang sangat unik, yaitu permainan Nitowok. Berbeda dari permainan desa kebanyakan, permainan ini bernuansa magis yang cukup kental. Pada awalnya permainan ini merupakan sebuah ritual dengan tujuan tertentu seperti memanggil hujan dan untuk pengobatan tradisional. Sebuah laporan mengatakan bahwa Nitowok atau bisa disebut juga Nitowong merupakan permainan anak yang bernuansa magis. Permainan satu ini dimainkan saat bulan purnama dengan sebuah boneka yang terbuat dari tempurung kelapa berbadan anyaman bambu yang diberi pakaian menyerupai pengantin perempuan. Kultur masyarakat Jawa pada saat itu yang masih memuja roh leluhur membuat mereka percaya bahwa boneka Nitowok akan dirasuki oleh roh halus. Di tengah permainan, boneka Nitowok akan bergerak mengikuti iringan mantra dan tembang yang dilantunkan oleh para pemain. Walaupun bernuansa magis, sebenarnya permainan Nitowok bukan sebuah ritual pemujaan terhadap lembut atau sejenisnya. Menurut peneliti budaya Jawa dari Yayasan Cahaya Nusantara Yogyakarta, permainan ini justru mengajak para penghuni alam lain untuk bergembira bersama. Sebab menurutnya dalam budaya Jawa tidak ada yang namanya istilah menyakitkan bersama ciptaan Tuhan. Luka Gilo. Luka Gilo merupakan kesenian tradisional dari masyarakat suku Minangkabau yang tinggal di Sumatera Barat. Kesenian ini seorang pawang. Istilah luka gilo sendiri berasal dari bahasa Minangkabau di mana luka berarti ikan yang terbuat dari anyaman rotan dan gilo berarti gila. Dengan demikian, luka gilo dapat diartikan sebagai alat tangkap ikan yang terbuat dari rotan dan dapat bergerak-gerak kemana-mana layaknya orang gila. Untuk memainkan ritual ini, sang pawang kemudian akan memulai aksinya dengan membacakan mantra-mantra seperti membisikkan sesuatu kepada boneka tersebut. Setelah itu, syair-syair berbahasa Minang lantas dilantunkan dengan irama yang indah. Suasana magis pun kian terasa dan aroma mistis semakin kental begitu alat musik talempong dan gendang berbahan kulit sapi mulai ditabuh. Tak lama, sesaat setelah sang pawang membaca mantra, luka gilo yang dipegang oleh kedua pria mulai bergoyang ke kanan dan ke kiri secara perlahan. Semakin lama, gerakan luka gilo semakin kuat hentakannya hingga sulit untuk dikendalikan. Menurut warga asli Minang, yang bisa menguasai atau menghentikan goyangan luka gilo adalah pawang sendiri, bukan orang yang memegangnya. Diketahui bahwa bahan untuk membuat luka gilo ini biasa diambil dari hutan dengan bahan utamanya adalah mamban, yakni sejenis rotan yang memiliki ruas setengah meter sampai 1 meter. Untuk mengawali permainan, luka bisa dipegang oleh 2 orang dan jika goyangannya sudah semakin kuat bisa ditambah 3 orang atau lebih.